Kita lanjut ke tipe-tipe data PHP ya teman-teman. Tapi sebelum itu, teman-teman bisa cek ke sini ya. Di sini ada website namanya gloat.io. Teman-teman bisa bikin akun di sini, kemudian nanti teman-teman setelah membuat akun di sini bisa pilih yang PHP. Jadi teman-teman untuk instalasi VS Code akan kita lakukan di video lain ya, bagian belakangan aja. Nanti ketika sudah masuk ke materi daftar isi 2, kita akan baru install VS Code sama beresin Laragon. Untuk sekarang kita pakai Gloat.io dulu ya. Di sini enaknya Gloat.io adalah teman-teman bisa save kodenya di akun teman-teman ya. Misalkan di sini kita tulis latihan 1. Kemudian katakanlah teman-teman udah bikin script PHP-nya di sini, teman-teman tinggal klik run, nanti bisa langsung running di sini ya. Simple banget. Jadi nggak perlu F5 atau refresh-refresh browser terus lah. Pakai ini gampang banget soalnya. Jadi silakan teman-teman bikin akun di Gloat.io, kemudian nanti bisa teman-teman pilih yang di awal ini pilih PHP, kemudian teman-teman mulai ngoding di sini. Kalau udah selesai jangan lupa di save. Misalkan latihan 1 terus sakti gitu ya. Kemudian di save. Aku sarankan teman-teman save-nya save secret aja ya teman-teman. Jadi ketika di save secara secret, nanti dia akan masuk ke my snippet aja. Nggak akan masuk ke daftar snippet yang public. Karena kalau masuk snippet yang public, nanti semua orang jadi bisa lihat ya, yang tahu website ini ya. Jadi cukup di save secret aja, dan disimpan dengan judul yang sesuai yang teman-teman mau ya. Nah, di sini meskipun udah secret, tapi teman-teman tetap bisa share ini ke orang-orang selama orang tersebut punya URL-nya ya, teman-teman. Ini masih bisa di-shareable. Oke, kita balik ke materinya ya sekarang ya, teman-teman. Sekarang ada tipe-tipe data PHP, string, integer, float, array, dan null. Jadi sekaligus ini ngejelasin tentang variabel ya teman-teman. Oke, yang pertama adalah tentang penjelasan variabel di dalam bahasa pemrograman PHP. Sebenarnya nggak bahasa pemrograman PHP juga sih. Hampir semua bahasa pemrograman itu pasti ada variabel sih. Jadi di dalam bahasa pemrograman, sebuah nilai atau data dapat ditampung di dalam sebuah wadah yang bersifat sementara disebut variabel. Jadi, katakanlah teman-teman punya aplikasi sederhana nih, atau teman-teman sedang menggunakan aplikasi nih. Nah, di dalam aplikasi itu tuh terdapat penyimpanan sementara yang disebut variabel ini. Jadi, variabel dapat menampung beberapa jenis data. Berikut beberapa contoh jenis data yang dapat ditampung oleh variabel ya. Kalau di PHP itu yang paling sering digunakan itu string, integer, float, array, dan null. Teman-teman di sini bisa lihat contohnya ya. Di sini contoh sederhananya untuk yang mengandung nilai angka atau integer ya. Misalkan contoh nilai mahasiswa nilainya hanya 15. Nah, berarti begitu nanti kita print nilai mahasiswa atau kita mulai gunakan variabel nilai mahasiswa ini untuk membuat sebuah logic, maka nilai mahasiswa ini adalah 15. Jadi kalau misalkan kita buat sebuah kondisi yang boleh membuat akun di kampus misalnya, contoh doang nih ya, contoh sederhananya yang boleh bikin akun di kampus hanyalah mahasiswa yang punya nilai lebih dari 20 misalnya. Kemudian ada harga satuan 10.000. Itu berarti ya variabel harga satuan ini nilainya 10.000 gitu loh. Misalkan kita jualan pensil ya, kemudian pensil itu kita set harga satuannya 10.000. Ya kita bisa pakai variabel harga satuan ini. Dan begitu seseorang membeli pensil lebih dari 5 atau lebih dari 10, kita bisa langsung kalikan aja harga satuan ini dikalikan dengan jumlah yang dibeli sama user. Yang lainnya juga sama. Untuk nama mahasiswa misalnya, di sini variabel nama mahasiswa mengandung terus sakti ya. Kemudian nama barang mengandung nilai pensil 2B. Kemudian untuk nickname juga terus sakti ya. Nah, di sini kelihatan ya teman-teman perbedaannya ya. Untuk string, dia selalu menggunakan kutip satu ya. Dan untuk integer, dia nggak pakai kutip juga nggak masalah. Karena kalau pakai kutip, jatuhnya dia akan string. Meskipun kita tulisnya di sini 15, tapi kita kasih kutip. Itu sama aja, masih disebut string. Kemudian ada float atau bilangan desimal ya teman-teman. Di sini contohnya misalkan IPK-nya si Turu itu 3,5. Nah, di sini juga sama ya, hanya beda nilainya aja ya. Nanti cara penggunaannya ketika praktek sama aja. Tapi yang jelas adalah variabel itu menampung sebuah nilai ya. Kemudian di sini ada variabel yang mengandung nilai value array. Sini bisa dilihat ya, daftar mahasiswa ada Turus Sakti, Sid Ahmed, Silorem, sama Ipsum Dolor ya. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di bagian sheet array supaya lebih jelas ya, karena kalau dijelasin di sini kayaknya nanti bakal kepanjangan deh. Kemudian ada satu variabel lagi yang mengandung nilainya nol. Kalau nol itu sebetulnya nggak masuk ke integer, nggak masuk ke string ya teman-teman. Jadi nol itu ya nol sendiri ya kalau nggak salah ya. Dan nol itu sifatnya tidak ada atau kosong. Tapi tidak ada yang di sini itu nilainya yang tidak ada ya, bukan variabel yang tidak ada, tapi nilainya yang masih kosong atau tidak ada.
Tapi kosongnya di sini bukan kosong berupa integer, tapi benar-benar seolah-olah ya sudah, ini ada variabel namanya total nilai, tapi nggak punya nilai. Jadi disebutnya nul. Di sini cara bacanya kurang lebih seperti ini ya. PHP, tolong deklarasikan variabel nilai mahasiswa dengan value atau dengan nilai 15. Jadi sebuah variabel nilai mahasiswa dideklarasikan di PHP dengan nilai 15. Mudah-mudahan di sini teman-teman paham ya. Kalau misalkan kurang paham, teman-teman bisa cari lagi di Google tentang variabel ya. Tapi yang jelas variabel itu adalah wadah sementara di dalam sebuah aplikasi yang mengandung sebuah nilai atau sebuah data. Kita lanjut ke array ya teman-teman. Jenis-jenis array ya. Terdapat dua jenis array, yaitu yang pertama adalah indexed array dan yang kedua adalah associative array. Nah, di sini kita coba jelasin tentang array dulu ya. Coba misalkan bayangkan teman-teman nggak punya array nih, terus teman-teman punya daftar mahasiswa. Apakah iya teman-teman mau bikin daftar mahasiswa satu, daftar mahasiswa 2, daftar mahasiswa 3, dan seterusnya secara manual dan diisi satu-satu namanya ya? Ya itu sangat-sangat merepotkan sih. Itu bayangannya kalau nggak ada array ya. Jadi array itu satu variabel tapi mengandung banyak data atau mengandung banyak nilai. Jadi nilainya itu nggak cuma satu, tapi nilainya bisa lebih dari satu. Jadi contohnya di sini kita coba pakai contoh yang indeks array dulu ya teman-teman. Misalkan ada daftar mahasiswa ya, kemudian ada 4 daftar mahasiswa misalnya, Tulis Sakti, si Lorem, Ipsum Dolor, sama si Tamet ya. Kan nggak mungkin ya kita tulis daftar mahasiswa satu, 2, 3, 4 berulang, kemudian kita set satu-satu gitu variabelnya. Itu sangat merepotkan ya. Itulah kenapa ada yang namanya array. Dan indexed array itu nggak dimulai dari satu ya teman-teman, tapi selalu dimulai dari nol. Jadi kalau kita lihat di sini, Tulus Sakti itu bukan mahasiswa pertama. Ya, di sini susunannya benar mahasiswa pertama. Tapi yang pertama itu kuncinya atau ID dari array tersebut dimulai dari nol. Jadi begitu kita coba cetak daftar mahasiswa nol, nanti hasilnya yang pertama adalah Tulus Sakti. Begitu juga yang seterusnya ya, satu, 2, 3. Nanti yang keluar si Lorem, Isundolo, Set Anmas sesuai dengan susunan yang ada di sini. Yang pertama kali kita deklarasikan array-nya. Teman-teman bisa pause videonya terus coba copy paste, bukan copy paste ya, nyalin kode inilah di gloat.io ya teman-teman. Terus coba running aja, nanti outputnya sama persis kok. Mungkin ada yang nggak ngerti ya, ini echo buat apa, titik dan kutip slash n ini buat apa, itu nggak apa-apa, diketik aja dulu. Di sini kita coba jelasin tentang array dulu ya. Untuk echo dan kutip duanya mungkin akan dijelaskan nanti sih. Itu bisa sambil berjalan lah. Kemudian ada associative array. Kalau indexed array, itu kan menggunakan angka ya, key atau ID atau kuncinya ya. Sementara kalau associative array, itu menggunakan string, bukan menggunakan ID atau integer. Dan itu sifat stringnya itu bebas ya teman-teman. Teman-teman mau namain stringnya apa aja, entah nama, umur, jenis kelamin, IPK, atau jodoh, atau status, atau apa terserah. Itu bebas, sifatnya bebas. Cuman yang sering jadi perdebatan adalah asosiatif array ini kuncinya ini ada yang bilang boleh pakai camel case, ada juga yang bilang boleh pakai snake case. Tapi beberapa orang programmers sepakat ya, sebaiknya kalau menggunakan associative array untuk penamaan key-nya tidak menggunakan kebab case. Kenapa? Karena kalau menggunakan kebab case itu ya. Jadi nama, jenis, terus strip, terus kelamin misalnya, hurufnya kecil semua. Itu akan membahayakan ketika kita mengeluarkan key-nya atau kita mengubah variabel array itu menjadi bukan array gitu loh. Itu nanti adalah kasus tertentu lah. Tapi itu pasti sering terjadi sih kalau misalkan teman-teman nanti udah terjun ke project atau udah mulai pakai framework ya. PHP itu nggak bisa mendeklarasikan variabel dengan penulisan kebab case. Oleh karena itu, untuk penamaan key, snake case diperbolehkan, camel case diperbolehkan. Itu tergantung selera masing-masing lah. Tapi di sini aku coba pakai camel case ya teman-teman, nggak pakai snake case ya. Atau teman-teman mau pakai snake case ya terserah. Jenis kelaminnya bisa diganti jenis underscore kelamin, kemudian huruf kecil semua, ya itu terserah teman-teman. Tapi yang jelas, untuk key associative array, sekali lagi, jangan gunakan kebab case. Oke, di sini teman-teman boleh coba ya, echo data mahasiswa nama, titik, kemudian kutip 2, slash n ya. Sesuai tadi ya teman-teman. Ini kutip 2 sama kutip 1 sebenarnya ada perbedaan ya teman-teman. Kalau kita dalam konteks mencetak string ya, tapi itu akan dijelaskan nanti lah. Teman-teman boleh ini diikutin aja dulu. Yang jelas, cara kerja array itu seperti ini ya. Di dalam sebuah satu variabel, terdapat nilai atau data lebih dari satu. Jadi teman-teman nggak perlu tuh bikin secara manual data mahasiswa, nama, terus sakti. Terus
Katakanlah mahasiswa banyak, masa ya kita mau bikin data mahasiswa nama satu, itu baru nama, belum umur, belum jenis kelamin, belum IPK, ya itu merepotkan sekali. Itulah kenapa ada yang namanya array. Ini untuk mempermudah kita dalam mendeklarasikan sebuah variabel. Oke, next. Satu lagi untuk array, ada lagi yang namanya multidimensional array. Multidimensional array ini sebetulnya sama aja ya kayak asosiatif atau indexed array ya. Multidimensional array adalah sebuah variabel yang berisi array, yang isi array-nya itu adalah array lagi. Jadi sederhananya adalah di dalam array ada array. Jadi teman-teman bisa lihat ya, data mahasiswa. Kemudian sini data mahasiswanya ada 3, dan setiap data mahasiswa memiliki nama dan umur. Jadi kurang lebih cara bacanya gini. PHP, tolong buatkan variabel data mahasiswa yang berisi array. Dan array pertama diisi dengan array asosiatif dengan key yang pertama adalah nama, berisi nilai Turu Sakti. Dan key kedua adalah umur dengan nilai 18. Ini umurnya ngasal ya teman-teman. Jangan dijadikan patokan. Kemudian data array kedua berisi array asosiatif dengan key nama dengan nilai $, kemudian key kedua yaitu umur dengan nilai 19, dan seterusnya ya. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ketika kita akan mencetak variabelnya ya. Di sini ada data mahasiswa 0, pertama yang indexed dulu ya, karena ini diawali dengan indexed ya teman-teman. Jadi setiap kali kita kurung kotak, kemudian kurung kotak lagi, kemudian koma, itu berarti kita membuat sebuah array indexed ya. Yang itu otomatis akan tergenerate angka dari 0 sampai tak terhingga lah. Kemudian kalau array asosiatif, udah jelas ya, kita deklarasinya menggunakan nama ya. Ini kalau mau contoh jelasnya, kita kembali ke sheet sebelumnya, kita langsung deklarasi nama di sini. Sementara kalau misalkan array indexed, kita langsung deklarasikan nilai namanya di sini. Kita nggak mendeklarasikan lagi ID array-nya di sini. Jadi otomatis ya teman-teman, kalau indexed otomatis angka, sementara kalau asosiatif kita harus deklarasikan dulu key-nya itu apa. Mungkin muncul pertanyaan ya, kapan kita menggunakan indexed array, kapan kita menggunakan associative array? Jawabannya adalah tergantung kasus. Itu akan kita bahas lebih lanjut mungkin di video-video berikutnya lah. Oke, di sini bisa lihat perbedaannya teman-teman. Kalau array di dalam array atau multidimensional array, itu pasti kita mengakses array-nya 2 kali ya teman-teman. Di sini bisa dilihat ya, data mahasiswa yang karena pertama adalah array indexed, itu berarti kita mulai dari angka ID ya, 0, kemudian dilanjut dengan key array asosiatif, karena di dalam array-nya si array itu isinya array asosiatif. Jadi kita pakai key-nya ya untuk mengakses nama misalnya. Jadi cara bacanya kurang lebih begini. PHP, tolong cetak string nama dari variabel data mahasiswa array yang pertama dengan key nama. Kurang lebih seperti itulah cara bacanya. Kemudian seterusnya sama aja. Kemudian disambung dengan teks umur dari variabel data mahasiswa array yang pertama yang di dalamnya terdapat key umur. Jadi gitu ya cara bacanya teman-teman ya. Tapi kalau misalkan seandainya teman-teman ini kan datanya cuma 3 ya, 0, 1, 2 ya. Kemudian teman-teman nggak sengaja misalkan ngeprint lagi data mahasiswa 3, atau enggak key-nya nggak ada ya, ini kan nama sama umur, teman-teman nggak sengaja ketik jenis kelamin misalnya di sini, nanti yang keluar hanyalah error kode ya, atau pesan error dari PHP-nya. Jadi pastikan kalau teman-teman ingin mencetak array, datanya itu ada ya. Oke, teman-teman boleh ini dicoba ya di glow.io ya. Nanti outputnya sama persis kalau kayak begini. Teman-teman boleh coba aja ya. Di sini aku nggak coba praktekin ya teman-teman untuk menghemat durasi videonya ya supaya nggak kelamaan ya. Nanti mungkin lebih jelasnya, mungkin teman-teman sini masih ada yang nggak ngerti ya. Nanti jelasnya kita coba praktek deh. Nanti ketika praktek, mungkin bisa lebih kelihatan jelas ya perbedaannya variabel array, kemudian variabel string dan integer, kemudian variabel null. Dan nanti begitu kita praktek di poin nomor 4 ini, kita akan lakukan di gloat.io dulu ya teman-teman. Supaya nggak repot, nggak perlu install VS Code. Jadi nanti install VS Code-nya belakangan aja lah. Ketika kita sudah masuk ke daftar isi kedua ya. Sekarang kita lanjut praktek pengondisian dan pengulangan di video selanjutnya.